Yoi teman-teman, siang tadi sampai sore cuacanya bener-bener cerah banget. Nah kalau sudah begitu maka malamnya harus nyelam teman-teman. Soalnya sungainya lagi jernih dan kemungkinan juga ikan lagi banyak teman-teman. Nah untuk malam ini karena tidak terlalu jauh spotnya, jadi kami perginya nggak harus camping. Ya kami memang harus bersyukur di setiap sungai kami ini ikannya masih banyak lah dimanapun. Entah itu spotnya yang lubuk sungainya dekat dengan rumah maupun yang jauh teman-teman, ikannya masih banyak lah. Terus untuk member malam ini kami perginya berempat dengan posisi 3 nyelam dan 1 penampung ikan teman-teman. Tapi ya teman saya yang penampung ikan ini memang nggak terlalu bisa menangkap ikan. Kalau bisa sih kami bisa gantian ya teman-teman. Cuman sayangnya dia kurang bisa, jadi ya tukang nampung ikan aja. Oke, ini kami sudah sampai di lubuk sungai yang pertama dan langsung kami berburu teman-teman. Ini baru di ekor lubuk sungainya, jadi cek-cek aja lah dulu. Ya untuk pemanasan teman-teman. Barusan saya udah nyelam ini teman-teman, tapi sayangnya ini ikan nggak ada. Ya di ekor lubuk sungai memang jarang ya. Asik-asik saya menyelusuri lubuk sungai ini atau ekor lubuk sungainya. Di sini saya juga ketemu sama pancing orang. Ini kail pancingnya itu besar banget teman-teman. Kemungkinan ini mancing ikan baung maupun ikan masyar. Ya tergantung umpannya. Jadi saya kasih tahu ke teman-teman saya, hati-hati sama pancing ini. Nanti asik-asik nyelam malah ke kail ya kan. Itu berabe nanti itu. Nah setelah saya ketemu kail barulah langsung ketemu ikan. Ini ikan pertama yang saya temukan malam ini. Dan juga ikan yang pertama kami dapatkan malam ini, yang artinya pecah telurnya teman-teman. Ih mantap. Ya meskipun nggak terlalu besar tapi mantap lah teman-teman. Nah setelah itu saya lanjut lagi menyeberang sungainya. Soalnya kami bakal nyelam di lubuk sungainya teman-teman. Sebenarnya bisa lewat apa tadi, lewat apa namanya, tebing. Cuman sayangnya itu kalau lewat tebing agak susah ke arah atasnya. Makanya menyeberang dulu baru lari ke atas baru nyelam ke lubuk sungainya. Dan di sini saya juga ketemu ikan masai. Ya ikan yang banyak tulang itu teman-teman, sama kayak tawas. Kalau nggak digoreng kering ya harus hati-hatilah makan ikan ini. Soalnya kalau tulang itu nyangkut di tenggorokan itu nyiksa banget teman-teman. Nah tidak jauh dari ikan masai tadi saya menemukan ikan masyar yang lumayan besar nih. Dan itu ikan lumayan pasif teman-teman. Ih mantap banget. Makanya ini ikan yang sebesar ini mudah banget lah saya tangkap. Dengan sekali percobaan saja itu ikan bisa saya dapatkan. Nah untuk sejauh ini ikan yang paling besar yang didapat adalah punya saya teman-teman. Oke ini saya sudah sampai di lubuk sungainya dan langsung lari ke arah tebing. Dan langsung nyelam dan ketemu ikan kulari kalau nggak salah. Ini agak silau ya teman-teman. Awalnya agak kesulitan menangkap ikan ini soalnya itu ikan lari ke salah batu yang nggak muat sama tangan. Tapi kedua dia lari ke lubang yang lebih besar. Nah disitulah kesempatan saya untuk menangkapnya teman-teman. Dan itu dapat. Namanya memang ikan kulari. Dan kayaknya ini ikan bertelur. Dah dua nanti tangkap apa ya? Ih, nampak dah dah. Nampak. Setelah saya dapatkan ikan kulari tadi, saya lari ke arah bawahnya. Dan di sini lihat teman-teman, teman saya dapat babon. Ini masyar kalau nggak salah. Katanya sih dia dapatnya lumayan susah teman-teman. Ikannya langsung lari ke arah atas. Yang mana ini teman saya itu harus melawan arus. Dan untungnya itu ikan sempat berhenti di salah-salah batu dan didapatkan. Ini mantap banget. Ya tak tolong lah kaden dah lah. Kau nak capek ah. Ikan ini menjadi ikan babon yang pertama yang kami dapatkan malam ini. Terus teman saya di bagian bawah lubuk sungai malah dapat ikan juga, ikan masyar lagi. Dan ukurannya juga lumayan teman-teman. Nah karena saya penasaran, saya belum nyelam di lubuk sungai ini, maka saya coba nyelam. Teman saya nunggu di atas ya. Dan langsung lari ke arah bagian tebing. Nah di sini kondisinya lumayan banyak batu-batu, nggak kerikil aja.
Dan disinilah teman-teman, saya ketemu langsung 3 ekor. Bayangkan 3 ekor. Jadi saya incar dulu yang paling besar. Nah, sepertinya keputusan saya untuk ngejar yang paling besar adalah salah teman-teman. Soalnya yang paling besar ini agresif banget dan cukup lincah. Lihat tuh, aduh, padahal mau saya genggam, ikannya pas pula larinya. Dan alhasil 3 ekor ketemu, 1 ekor pun tidak bisa saya dapatkan. Waduh, di sini saya sempat kesel banget. Tentunya setelah itu teman-teman saya ngejar ikan yang tadi, tapi nggak ketemu teman-teman. Saya juga mencoba menyelamnya, juga nggak ketemu. Makanya kami sudahi nyelam di lubuk sungai, lanjut lagi ke arah hilir dari lubuk sungainya. Nah, di sini kami beruntung lagi, si Kevin dapat babon yang lebih besar lagi teman-teman. Lihat tuh, dia ketemunya katanya agak dangkal teman-teman. Makanya ikannya mudah didapatkan. Kalau di lubuk sungai tadi lumayan sulit lah menangkap ikan yang sebesar ini. Di sini kami berempat bener-bener senang banget. Banyak banget lah ikan yang kami temukan malam ini. Tapi sialnya saya malah ikannya lepas. Aduh. Di sini saya benar-benar merasa bersalah teman-teman. Soalnya ikannya itu saya sempat main-mainkan, bukannya dimasukkan ke dalam penampung ikan, tapi saya mainkan. Dan gara-gara itulah ikannya lepas. Dan saya cari lagi ikan sebesar itu, tapi sayangnya nggak ketemu. Malah ketemu ikan kulari yang bertelur. Dan ini lumayan babon lah ukurannya teman-teman. Untungnya dapat. Tapi tetap itu ikan atau ikan masyar babon tadi tidak bisa digantikan dengan ikan ini. Tapi lumayan lah daripada kosong ya kan. Dan di sini mereka itu ya nggak bisa marah ke saya sih sebenarnya. Soalnya saya di sini ya bisa dianggap sesepuhnya. Pada malam hari ikan ini paling sulit ditemukan, yaitu ikan tilan atau ikan sili. Dan ini ukurannya cukup besar. Ya bisa diprediksi kalau ikan ini memang paling sulit ditangkap, karena dia tuh biasanya nyelip di sela-sela batu dan berkelok-kelok, jadi nggak tahu cara nangkapnya. Kalau ikan masyar kan cara nangkapnya harus dari kepalanya. Kalau ikan itu dari kepalanya tapi ekornya panjang. Jadi ya untung-untungan lah kalau menangkap ikan itu. Ya kalau dapat syukur, kalau nggak dapat ya memang susah gitu. Nah, ini kami sudah sampai ke lubuk sungai yang kedua. Meskipun kurang cocok disebut lubuk sungai, soalnya memang arusnya masih deras. Saya ketemu ikan kulari di sini teman-teman. Tapi lihat tuh, itu ikan sudah di depan mata. Cuman itu ikan lari ke arah atas, yang mana itu harus melawan arus. Karena arus di sini lumayan deras, jadinya ikannya lolos teman-teman. Memang sulit banget lah kalau lubuk sungai itu derasnya kayak gini. Nah, jadinya kami pindah ke arah ekornya teman-teman. Di sini Kevin dapat babon lagi. Cuman kali ini dapatnya bukan masyar, tapi ikan kulari. Dan itu buncit banget telurnya teman-teman. Bukan telurnya, perut ikannya. Dan setelah itu dia malah triple strike teman-teman, atau 3 ekor sekaligus. Malam ini Kevin benar-benar overpower banget teman-teman. Panen ikan lah kalau dia yang nyelam. Kalau saya sih lumayan banyak juga ketemu ikan, tapi kebanyakan itu lepas juga. Sedangkan yang satu lagi malah itu beban ya teman-teman. Nah lihat nih, saya aja ngumpulin ikan masyar yang sebesar-besar ini aja lah dari tadi. Tapi tetap saya juga nggak mau kalah. Jadi saya telusurilah batu satu-satu dan barulah ketemu ikan kulari. Ikan kulari ini memang paling suka itu nyelip-nyelip di sela-sela batu teman, atau di lubang batu. Dan lihat nih, besar. Ini ikan kulari paling besar yang saya dapatkan malam ini. Dan itu saya nyarinya memang setengah mati teman-teman. Jadi kontribusi lah. Nah, terus di perjalanan pulang saya sempat juga ketemu ikan ini nih, ikan tilan atau ikan sili. Dan lagi itu ikan mempermainkan saya teman-teman. Udah masuk batu, keluar lagi, lari lagi, saya kejar nggak dapat. Nah, begitu aja lah terus. Padahal udah nyelip kayak gini, beda lah sama masyar. Nah, untuk malam ini kami benar-benar panen banget teman-teman. Ikannya bisa dibilang berapa kilo ya? Ada sekitar 3 atau 4 kilo teman-teman. Dan babonnya ada berapa? 3 ekor kalau nggak salah. 1 ekor lagi lepas. Sayang banget, padahal itu paling besar.